Cerita ini dimulai ketika ada seorang anak perempuan kelas 5 SD yang bernama Darcy. Bisa dikatakan kalau Darcy ini adalah seorang anak yang memang tidak memiliki nasib yang baik seperti anak-anak pada umumnya. Itu dikarenakan Darcy diadopsi oleh orang tua angkat yang memiliki sifat tidak baik, yang selalu jahat dan juga selalu memukul Darcy setiap harinya. Sedangkan orang tua kandung Darcy sendiri meninggal pada saat Darcy berusia 1 tahun. Orang tua Darcy mengalami kecelakaan saat mereka akan pergi berlibur. Di saat itu ada sebuah truk yang berlawanan arah yang menabrak motor orang tuanya Darcy, yang mengakibatkan kecelakaan jalan yang sangat parah, yang membuat kedua orang tua kandung Darcy sampai meninggal di tempat, sedangkan Darcy terpental sampai ke pinggir jalan. Untuk Darcy sendiri memang terbilang selamat dan diselamatkan oleh warga yang ada di sana. Beruntung bagi Darcy karena dia hanya mengalami luka ringan saja. Itu dikarenakan dia terjatuh di rerumputan di pinggir jalan. Lain halnya dengan kedua orang tua kandungnya Darcy. Setelah tertabrak dan terjatuh dari motor itu, mereka berdua tergilas oleh ban truk tersebut, yang mengakibatkan badan mereka berdua tercerai-berai di jalanan. Dari pihak keluarga orang tuanya Darcy sendiri tidak ada yang mau merawat Darcy. Itu dikarenakan kebanyakan saudara dari orang tua Darcy itu adalah orang-orang susah. Mereka adalah orang kampung yang hanya bisa bercocok tanam dan juga bertani saja. Dan saudara-saudara mereka pun sudah memiliki cukup banyak anak yang harus mereka penuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka tidak ingin menambah Darcy sebagai anggota keluarga mereka lagi. Hingga pada akhirnya Darcy pun dititipkan di sebuah panti asuhan yang sudah pasti mau merawat Darcy. Singkatnya, ada sepasang suami istri yang mau mengadopsi Darcy waktu Darcy berusia sekitar 11 tahun. Setelah Darcy diambil oleh orang tua angkatnya dari panti asuhan, nyatanya kehidupan Darcy tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang. Yang digadang-gadang akan mendapatkan kebahagiaan diasuh oleh orang tua angkat, seperti mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi ternyata ini malah kebalikannya. Darcy selalu diperlakukan kasar oleh kedua orang tua angkatnya. Jika melakukan sedikit kesalahan saja, Darcy pasti langsung dipukul oleh kedua orang tuanya. Darcy disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti mengepel, mencuci baju, beres-beres, memotong rumput, dan sebagainya. Yang seharusnya pekerjaan itu hanya untuk para pembantu saja. Bisa dikatakan orang tua angkatnya Darcy ini orang yang cukup berada, yang mana seharusnya mereka bisa menyewa asisten rumah tangga untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah itu. Tapi mereka malah menyuruh Darcy yang seorang anak kecil yang harusnya tidak melakukan pekerjaan rumah seberat itu. Memang mereka juga menyekolahkan Darcy di sekolah ternama. Tapi itu semua juga tidak ada artinya, dikarenakan Darcy pun tetap disuruh bekerja setelah pulang sekolah seharian. Darcy tidak pernah diberikan istirahat oleh kedua orang tuanya, dan diberikan jatah makan pun hanya sedikit. Dan itu pun makannya hanya 1 kali sehari, yang membuat Darcy selalu kelaparan. Karena saking kelelahannya sudah mengerjakan pekerjaan sekolah dan juga pekerjaan rumah, dan setiap kali Darcy melakukan satu kesalahan kecil selalu dipukul oleh kedua orang tuanya, yang membuat penampilan Darcy yang tadi awalnya anak baik dan cantik berubah drastis menjadi anak yang pemurung dan juga jelek. Kulitnya juga dipenuhi lebam bekas pukulan dan juga wajahnya sangat pucat. Bahkan mukanya juga ditutupi oleh rambut yang sangat panjang, yang membuat penampilan Darcy menjadi kacau dan tidak siap untuk merawat dirinya sendiri. Bahkan di sekolah pun Darcy diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Di sekolah Darcy selalu diejek, dibully, bahkan diolok-olok oleh teman-temannya. Kadang tidak jarang juga selalu dipukuli ataupun selalu dijadi bahan ejekan oleh teman-teman satu kelasnya, bahkan sampai satu sekolah. Dari semua murid, tidak ada yang mau menjadi teman Darcy satupun. Bahkan wali kelas Darcy dan juga semua guru-guru yang ada di sekolah itu pun tidak peduli dan tidak menganggap Darcy itu ada. Setiap kali Darcy dibully, diejek, dipukuli oleh teman-temannya, guru yang melihat hal itu pun mereka hanya mengabaikannya saja. Karena mereka menganggap kalau Darcy itu seperti aib di sekolah dikarenakan memiliki penampilan yang sangat buruk, jelek, dan juga tidak tertata rapi. Mengingat sekolah yang Darcy tempati adalah sekolah ternama di ibu kota, makanya para guru mendiamkan dan membiarkan pembulian itu. Walaupun para guru itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri.
Darcy pun tidak pernah membalas semua perlakuan jahat pada teman-temannya, dikarenakan Darcy memiliki sifat pendiam ataupun introvert. Hanya kesedihan dan kepasrahan saja yang bisa Darcy terima dari perlakuan semua orang yang menghina dan juga mengejeknya. Suatu ketika di sore hari, di saat Darcy ingin pulang sekolah, dia melihat ada seekor anak kucing yang sedang sendirian, yang kemungkinan sudah ditinggalkan oleh induknya. Anak kucing itu terlihat sangat kotor, lemah lesu, dan seperti tidak terawat. Darcy yang melihatnya pun merasa iba dan sangat kasihan kepada anak kucing itu. Akhirnya Darcy pun memiliki keinginan untuk merawat anak kucing itu, dan bermaksud untuk menjadikannya seorang teman. Karena bagi Darcy, nasib anak kucing itu tidak beda jauh dengan dirinya, yang sama-sama tidak dipedulikan oleh orang-orang. Darcy pun menghampiri anak kucing itu lalu mengangkatnya dan mengelus-elus anak kucing itu dengan ramahnya, dengan lemah lembut dan juga kasih sayang. Tadinya Darcy berpikir ingin membawa anak kucing itu pulang ke rumahnya. Tapi dia tahu kalau orang tuanya pasti tidak akan pernah mengizinkannya. Kalau Darcy tetap berbuat nekat, sudah pasti orang tuanya akan membuang anak kucing itu dan memukuli Darcy lagi seperti biasanya. Hingga pada akhirnya Darcy memutuskan untuk merawat anak kucing itu di halaman belakang sekolah. Jikalau Darcy ingin bermain dengan anak kucing itu, Darcy bisa pergi ke halaman belakang sekolah saat pagi hari, jam istirahat ataupun jam pulang sekolah setiap harinya. Sesampainya di halaman belakang sekolah, Darcy pun mencarikan tempat tinggal untuk anak kucing itu. Saat dia melihat tumpukan sampah yang ada di halaman belakang sekolah, dia melihat sebuah kotak kardus yang tidak terpakai. Yang waktu Darcy melihatnya ternyata isinya hanyalah sebuah kertas dan juga plastik yang sudah tidak terpakai. Dia membuang semua kertas dan juga plastik itu ke tong sampah yang ada di dekat halaman belakang dan mengosongkan isinya. Setelah isinya sudah bersih, akhirnya Darcy pun menyimpan anak kucing itu ke dalam kotak kardus tersebut. Anak kucing itu terus saja mengeong-ngeong tanda seperti yang kelaparan. Darcy pun mencari semua makanan sisa yang ada di semua tong sampah. Setelah ditemukan, Darcy pun memberikannya kepada kucing tersebut. Dia melihat anak kucing itu makan dengan lahapnya. Setelah selesai makan, Darcy pun bermaksud ingin memberikan anak kucing itu minum. Tapi saat melihat tubuh anak kucing itu yang kotor dan juga kumal, Darcy pun berpikir untuk sekalian saja membersihkan dan mencuci anak kucing itu. Dia melihat ada sebuah pancuran air yang mengalir di halaman belakang sekolah itu. Darcy bermaksud untuk memandikan dan juga memberikan minum kepada kucing tersebut. Setelah semuanya selesai, Darcy pun memasukkan kembali anak kucing itu ke dalam kotak kardus dan berpamitan kepada anak kucing itu dan akan kembali lagi besok. Kebesokan paginya Darcy pun datang ke sekolah dengan penampilannya yang berbeda. Penampilannya juga tampak terlihat sangat rapi dan juga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terlihat kalau rambut yang biasa menutupi wajahnya sekarang sudah rapi dan juga tidak menutupi wajahnya lagi. Kulitnya yang dipenuhi lebam itu pun sekarang sudah tidak terlihat lagi. Bahkan Darcy yang awalnya seorang anak yang pemurung dan tidak punya gairah hidup, sekarang sudah berubah menjadi seorang anak yang ceria dan juga memiliki gairah hidup yang terlihat dari senyumannya yang sangat manis. Teman-teman satu kelas dan wali kelasnya pun sangat kaget melihat perubahan Darcy yang tidak biasanya ini. Walaupun penampilan Darcy sudah berubah, tetap saja teman-temannya tidak ada yang ingin berteman dan juga mengajak bicara kepada Darcy. Hanya wali kelasnya saja yang berbicara kepada Darcy dan menanyakan kenapa Darcy bisa berubah seperti ini. "Darcy, kok penampilan kamu berubah sih sekarang?" kata wali kelasnya. "Iya bu, supaya terlihat lebih rapi saja," kata Darcy. "Oh gitu, ya udah duduk." "Ya bu," kata Darcy. Pelajaran pun berjalan seperti biasanya. Saat jam istirahat, Darcy pun kembali ke halaman belakang sekolah untuk menemui sahabatnya itu. Mereka bermain lagi seperti biasanya. Walaupun anak-anak lain sedang jajan di kantin, berbeda dengan Darcy yang lebih memilih untuk bermain dengan anak kucing kesayangannya itu. Begitu juga setelah sepulang sekolah, Darcy kembali ke halaman belakang untuk bermain dengan sahabatnya itu. Hal itu terus saja berlanjut sampai 4 hari kemudian.
Di hari keempat di pagi harinya seperti biasa, Darcy selalu mengunjungi anak kucing itu sebelum belajar. Ada 2 orang teman laki-laki Darcy yang merasa heran dan juga penasaran dengan tingkah laku dan juga perubahan Darcy belakangan ini. Yang melihat Darcy selalu pergi ke halaman belakang pada jam istirahat, jam pulang sekolah, bahkan jam berangkat sekolah. Jam istirahat pun tiba. Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, akhirnya mereka berdua pun bermaksud untuk mengikuti Darcy secara diam-diam menuju ke halaman belakang. Dari kejauhan mereka melihat Darcy mendekati kotak kardus, lalu membuka resleting tasnya dan memberikan makanan ke dalam kotak kardus tersebut. Mereka ingin mendekati tapi tidak berani karena takut ketahuan oleh Darcy. Singkatnya, bel pun berbunyi tanda akan pelajaran dimulai. Darcy berjalan kembali menuju ke ruang kelasnya. Sedangkan 2 anak itu bersembunyi dan membiarkan Darcy melewati mereka begitu saja. Dengan rasa penasaran, akhirnya mereka berdua mendekati kotak kardus itu dan melihat ternyata ada seekor anak kucing yang ada di dalam kardus. Oh, jadi ini yang bikin si Darcy berubah jadi lebih ceria. Ternyata dia punya seekor teman, yaitu anak kucing, kata salah satu dari mereka. Iya, gak nyangka ternyata dia punya teman anak kucing, kata yang satunya lagi. Salah satu dari anak ini memiliki niatan dan juga rencana yang tidak baik terhadap kucing Darcy, yang pastinya akan mereka sesali seumur hidup. Singkatnya, bel pulang sekolah pun berbunyi. Darcy pun kembali ke halaman belakang bermaksud untuk menemui kucing sahabatnya itu. Sesampainya di kotak kardus, Darcy pun tidak menemukan keberadaan anak kucingnya itu. Darcy mencari dan memanggil anak kucing itu yang awalnya hanya di sekitaran halaman belakang sekolah. Karena tetap tidak ditemukan, dia mencari anak kucing itu sampai satu sekolah. Setelah lama-lama mencari, tetap saja anak kucing itu pun tidak berhasil ditemukan. Darcy pun kembali ke kotak kardus tempat si anak kucing itu tinggal. Dengan perasaan yang sedih, Darcy pun bilang, "Meng, di mana kamu, Meng? Kenapa meninggalkan aku?" Sambil menangis sesenggukan. Terlihat wajahnya yang dipenuhi oleh air mata. Saat Darcy mengusap air matanya, dia melihat ada sebuah surat yang ada di kotak kardus tempat kucingnya itu tinggal. Darcy mengambil dan membaca surat itu. "Kalau kamu mau melihat kucing kamu kembali, cari saja di parkiran mobil guru." Darcy pun berlari menuju parkiran mobil para guru. Sesampainya di sana, dia melihat anak kucingnya yang sedang terikat di bagian belakang mobil guru yang akan melaju meninggalkan sekolahan. Di saat mobil itu berjalan secara perlahan, Darcy pun cepat-cepat mengejar mobil itu. Hingga pada akhirnya Darcy bisa menggapai tali yang mengikat anak kucingnya itu. Darcy pun memeluk anak kucing itu dan berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Tapi karena ikatan tali yang sangat kuat, Darcy pun mengalami kesulitan saat melepaskannya.